Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu, NIM 222100312 dari Prodi Perbankan Syariah. Video ini saya akan menjelaskan mengenai luqatah atau barang temuan. Yang pertama, definisi luqatah. Luqatah secara bahasa bermakna asyai al-malkut atau sesuatu yang dipungut. Adapun secara istilah, luqatah adalah setiap harta yang tercecer dari pemiliknya, kemudian diambil oleh orang lain. Misalnya, seseorang menemukan uang atau pakaian di jalan yang dikhawatirkan rusak, kemudian ia mengambilnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kata luqatah mengikuti wazan fu'alah yang bermakna sesuatu yang dipungut, yaitu ungkapan yang mencakup setiap mal atau harta atau muktas yang tercecer dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan mal adalah sesuatu yang bisa dikenakan akad padanya, sedangkan muktas adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan akad padanya. Yang pertamanya uang, perkakas, dan semisalnya dinamakan dengan mal. Adapun muktas adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan pada akadnya. Misalnya anjing tidak disebut mal dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Akan tetapi di kalangan ahli ilmu dinamakan dengan muktas. Apabila seseorang menemukan anjing pemburu, maka itu termasuk luqatah. Dan jika seseorang menemukan jam tangan, pena, dan semisalnya, maka itu juga luqatah. Akan tetapi yang ini dinamakan mal dan yang tadi dinamakan muktas. Yang kedua, rukun luqatah. Luqatah memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama al-mutaqi atau orang yang menemukan barang temuan. Yang kedua al-luqatah, yaitu barang yang ditemukan. Dan yang ketiga al-iltiqat, yaitu tindakan mengambil barang temuan. Yang ketiga, hukum mengambil luqatah. Hukum asalnya diperbolehkan mengambil barang temuan berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Maka beliau bersabda, "I'rif biqafa wa ifasoha summa arif hasanah wa in lam ta'rif fastan fikha wal takun wadi'atan idzaka wa in ja'atu libuha yauman minad dahri waddiha ilaih." Yang artinya, kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah dan barang itu dianggap sebagai titipan di sisimu. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Yang keempat, macam-macam luqatah. Luqatah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, barang yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi, seperti kursi rusak yang dibuang, wadah yang ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi. Maka barang-barang tersebut boleh langsung dimiliki oleh penemunya dan tidak perlu diumumkan. Yang kedua, barang sepele yang jika hilang, maka biasanya si pemilik tidak menghiraukan dan tidak mencari-carinya, seperti uang kecil, makanan ringan, pena, dan semisalnya. Maka jika barang tersebut ditemukan, boleh langsung dimiliki tanpa harus diumumkan. Namun jika pemiliknya diketahui, maka harus diserahkan atau Yang ketiga, barang yang jika hilang, maka biasanya dicari-cari oleh pemiliknya. Barang temuan seperti ini jika dipungut, maka harus diumumkan selama 1 tahun penuh. Jika pemiliknya datang, akan diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik si penemuan. Yang keempat, hewan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi, maka hewan tersebut boleh langsung dimiliki oleh orang yang menemukan tanpa harus mengumumkannya. Yang kelima, hewan tersesat yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas kecil seperti domba, kambing, unta kecil, sapi kecil, dan semisalnya. Maka hewan tersebut boleh diambil atau dipungut dan diumumkan selama 1 tahun penuh. Dan yang keenam, hewan tersesat yang bisa menjaga diri dari binatang buas kecil seperti unta, sapi, kuda, burung merpati, dan semisalnya. Maka hewan tersebut tidak boleh diambil. Yang kelima, beberapa ketentuan seputar luqatah. Beberapa ketentuan terkait mengambil barang temuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram atau Mekah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Makkah, "Inna hadzal balada haramahullahu la yu'tudu syauquhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu luqatutahu illa man arafaha." Yang artinya, sesungguhnya negeri ini telah dimuliakan oleh Allah, tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diusir hewan-hewannya, dan tidak boleh dipungut barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Yang kedua, ada kalanya mengambil barang temuan hukumnya wajib, yaitu jika barang temuan itu di lokasi yang tidak aman, banyak pencuri
ataupun orang-orang yang tamak terhadap harta sehingga dikhawatirkan barang itu akan diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, apabila seseorang menemukan barang temuan sedangkan ia merasa tidak mampu menjaga dan mengumumkannya, maka tidak boleh untuk mengambilnya. Yang keempat, apabila seseorang mengambil luqatah berupa barang yang boleh dipungut dan dianggap bernilai oleh umumnya manusia, maka wajib baginya untuk mengumumkan atau mempublikasikannya selama setahun penuh. Yang kelima, apabila seseorang mengambil barang temuan yang telah mengumumkannya selama setahun, namun pemiliknya tetap tidak diketahui, maka ia boleh memanfaatkan barang itu. Jika di kemudian hari pemiliknya datang, maka wajib untuk diganti. Yang keenam, jika seseorang mengambil barang temuan, maka barang itu statusnya sebagai amanah yang dibawa oleh si penemu. Apabila barang itu hilang, rusak atau berkurang bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib untuk mengganti sebagaimana barang titipan. Yang ketujuh, apabila barang temuan yang diambil berupa barang yang cepat rusak dan tidak bertahan untuk disimpan selama setahun, maka setelah dikenali ciri-cirinya, hendaklah barang itu dijual dan uangnya disimpan. Yang kedelapan, status barang temuan selama rentang waktu 1 tahun diumumkan belum menjadi milik si penemu, sehingga ia tidak berhak melakukan tasaruf atau seperti menjual, menyewakan, dan semisalnya, kecuali untuk kemaslahatan barang temuan itu sendiri. Dan yang ke-9, jika pembawa barang temuan ini meninggal dunia, maka ahli waris si penemu menggantikannya dalam mengumumkan barang itu. Jika memang belum diumumkan selama 1 tahun, namun berhak memiliki barang itu jika telah sempurna diumumkan selama 1 tahun. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.